Goku, si petarung dari planet Saiyan, dan Saitama, seseorang yang hobinya jadi pahlawan. Yo, halo Science Brothers, kembali lagi di channel iFits. Dan di video kali ini, kita akan melihat kedua karakter ini jika kita komparasikan. Karena mengingat kita pernah membuat video tentang konsistensi, maka tentu ini jadi pertanyaan, jika keduanya dibandingkan, maka akan seperti apa? Dan tentu ini juga jadi bahasan tentang Death Battle yang akan kita buat ke depannya. Dan pembukaannya bisa dibilang adalah dua karakter ini. Aku tidak tahu kalian menunggu video ini seperti ya kayak gini atau enggak, tapi kita akan mulai dari sini. Dan perlu aku perjelas juga, kalau Death Battle di channel ini sebenarnya bukanlah Death Battle yang mungkin kalian sudah ekspektasi akan ada animasinya atau 3D animasi yang bertarung kayak channel-channel yang lainnya. Tapi tidak, sebenarnya di sini hanya akan komparasi saja. Jadi tidak akan ada animasi pertarungannya karena aku sendiri tidak bisa menganimasikannya. Jadi mohon maaf untuknya sudah berekspektasi tinggi untuk konten ini. Untuk animasi pertarungan kalian bisa lihat langsung pada channel Death Battle. Nah, kalau gitu ayo kita mulai. Saitama dan Goku merupakan karakter yang bisa dibilang cukup populer di kalangan fans anime. Tidak dipungkiri lagi, namun kedua karakter ini memiliki satu kesamaan. Mereka sama-sama melindungi bumi dari ancaman jahat. Dan dalam kekuatan pun, mereka berdua terlihat nyaris mirip karena memiliki kekuatan yang tergolong besar dan kekuatan fisiknya. Namun, ada sedikit perbedaan di mana Saitama mungkin bisa aku bilang lebih mirip ke Superman, di mana itu adalah pure fisiknya. Sedangkan Goku sendiri kalau dibilang secara fisik kuat juga, tergolong sangat kuat. Namun juga Goku mampu mengalirkan ki-nya atau energi ke tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya dalam segala aspek seperti kekuatan, ketahanan, dan kecepatan. Di sini kita akan membahas dan mengkomparasi kedua karakter ini, Goku dan Saitama, untuk melihat keduanya dalam potensi maksimalnya dan melihat siapa di antara kedua ini yang memiliki aspek lebih tinggi satu sama lain. Dan tentu ini akan perlihatkan kepada kita juga dari pertanyaan yang sudah sangat lama di antara keduanya. Siapa yang lebih kuat di antara Goku dan Saitama ini? Mengingat kita sudah pernah membahas dalam konten konsistensi sebelumnya, ada tiga aspek yang bisa kita komparasi di antara keduanya ini: kecepatan, daya tahan, dan kekuatan. Maksudnya mungkin bisa dibilang untuk di sini mungkin dua aspek sih ya. Jadi sebenarnya dua aspek itu adalah kecepatan dan kekuatan. Kekuatan ini meliputi durability dan daya hancur. Nah, jadi di sini kita akan mulai saja pembahasannya dari aspek kecepatan. Goku dan Saitama memiliki kecepatan yang terbilang sangat cepat, dan sejauh ini dari perhitungan terakhir kita kemarin, keduanya mampu melampaui kecepatan cahaya dari perhitungan yang sudah kita lakukan. Namun dalam versi Dragon Ball, kita tahu bahwa kecepatan itu terbagi menjadi dua bagian, travel speed dan combat speed. Namun di sini aku tidak akan membawa combat speed karena terakhir kita menghitung untuk Saitama tidak ada combat speednya. Jadi kita hanya akan menghitung travel speednya saja. Jadi kita dibuat imbang aja di sini. Dalam perhitungan ini, kita tentu akan menghitung versi terakhir mereka yang muncul di manga ataupun animenya. Nah, kita akan masuk ke Saitama. Untuk Saitama, kita sudah mengetahui hasil akhir dari potensi kecepatan maksimalnya, yaitu 1300 kali lebih cepat dari cahaya. Dan perhitungan itu juga didapatkan dari feat Saitama yang bisa kita bilang saat ini, bahkan mungkin sampai titik ini, itu adalah feats yang paling besar sejauh ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung tonton aja, linknya sudah aku simpan di deskripsi. Lalu kemudian untuk Goku, kita juga pernah menghitungnya, dan kecepatan speed travel Goku saat kita menghitungnya di video sebelumnya adalah 508 kali lebih cepat dari cahaya. Lalu kemudian untuk kekuatan dan durability-nya, atau mungkin bisa dibilang durability dan destructive capability, karena kita sepakat bahwa keduanya bisa dibilang sama-sama gitu, sama-sama dikeluarkan dan sama-sama bisa ditahan, maka kita jadikan satu poin. Untuk Saitama, setelah kita menghitung di video sebelumnya, Saitama memiliki destruktif dan durability hingga 200 nonillion ton. Dan Goku dalam kondisi kekuatan penuhnya dengan Super Saiyan 3-nya memiliki destruktif dan durability sebesar 72 decillion ton TNT. Dari sini kita bisa lihat kalau Goku dan Saitama memiliki kekuatannya mungkin dikatakan jauh banget, mungkin enggak juga, tapi dibilang dekat juga enggak gitu. Nah, tapi ini belum selesai. Untuk Saitama sendiri, sayangnya ini sudah menjadi perhitungan maksimal dia. Karena sampai titik saat ini, aku belum melihat lagi di mana Saitama mampu mengeluarkan feats yang lebih besar ketimbang saat melawan Boros kemarin, di mana itu adalah perhitungan minimal kita saat itu. Dan untuk Goku, kalian sudah tahu kan kalau perhitungan yang kita ambil di video sebelumnya itu adalah perhitungan di mana Goku masih di Dragon Ball Z dan kita masih ada Dragon Ball Super. So, kita lanjutkan untuk Goku.
Di sini Goku Dragon Ball Super ini untuk sekarang ini base mode-nya itu bisa kita katakan kalau base-nya itu lebih kuat daripada Super Saiyan 3 Goku Dragon Ball Z. Tapi kita anggap aja setara. Jadi base Goku Dragon Ball Super itu sama dengan Super Saiyan 3 Goku di Dragon Ball Z. Dan dalam hal ini pun, Square Tech pun itu udah setuju kalau base Goku Dragon Ball Super itu dianggap setara atau lebih kuat daripada Super Saiyan 3 Goku Dragon Ball Z. Maka dengan mengacu pada hal itu, tentu kita jadi tahu harus mulai dari mana, ya kan? Maka dengan perhitungan sederhana yang sudah pernah kita lakukan dan perhitungan yang emang udah ofisial, base Goku Dragon Ball Super ini memiliki kecepatan 508 lebih cepat dari cahaya. Tapi karena ada angka 8-nya, jadi itu sedikit mengganggu. Maka aku buatkan saja di 500 kali lebih cepat dari cahaya. Dan berarti ini downgrade lagi si Gokunya nih, di nerf lagi. So artinya mengacu pada konsep tadi, 500 kali kecepatan cahaya itu adalah Goku dalam kondisi base di Dragon Ball Super. Dan itu pun masih belum menghitung setiap arc-nya yang mungkin bisa kita katakan dapat jatah Zenkai yang setiap kali dia sekarat dan setiap kali dia pulih. Ini aku tidak menghitung sampai sana, jadi ini hanya menghitung rata-rata saja. Yang artinya kecepatan Goku di Dragon Ball Super ini dengan menggunakan perhitungan yang sudah kita ketahui sebelumnya tentunya. Nah, dalam kondisi Super Saiyan 1, Goku memiliki kecepatan 25.000 kali lebih cepat dari cahaya. Lalu Super Saiyan 2-nya adalah 50.000 kali lebih cepat dari cahaya dan Super Saiyan 3-nya adalah 200.000 kali lebih cepat dari cahaya, dan tentu kita udah tahu dari mana angka ini muncul. Lalu Super Saiyan God yang sejauh ini multiple-nya kita masih belum fix tahu sebenarnya berapa, tapi menurut fans, kita ambil menurut fans kebanyakan dan tentunya kita udah tahu mungkin bisa kita ambil sebagai perhitungan sementara. Jadi ini hanyalah perhitungan atau multiplier yang sifatnya sementara, tapi udah diketahui dan mungkin beberapa orang atau sebagian besar fans Dragon Ball sendiri itu menyetujuinya. Yaitu untuk Super Saiyan God itu adalah 40.000 kali base dan Super Saiyan Blue adalah 2 juta kali base. Yang artinya kecepatan Super Saiyan God Goku itu adalah 500 dikali 40.000 sama dengan 20 juta kali kecepatan cahaya, dan itu Super Saiyan God. Kemudian Super Saiyan Blue-nya ada 500 dikali 2 juta, yang artinya sama dengan 1 miliar kali lebih cepat dari cahaya. Kalau di multiple dengan Kaioken 20 kali, maka mungkin standarnya jadi 20 miliar kali lebih cepat dari cahaya. Dan ini adalah based on speed travel, bukan speed combat. Kalau ini speed combat, kalian bisa hitung lagi lah sendiri ya. Belum lagi kalau kita tahu waktu saat Jiren meluncur dari ujung galaksi di manga, kita sudah pernah menghitungnya. Namun hasil waktu itu harusnya dibagi lagi dengan 300.000, yang artinya kecepatan cahaya per detik. Jadi waktu itu speed Jiren itu adalah 7.884 triliun kilometer per detik. Atau kita bulatkan saja di 8 kuadriliun. Karena kita tahu angka 7 kuadriliun itu belum maksimal speed Jiren, maka aman saja kita asumsikan jadi 8 kuadriliun kilometer per detik, dan itu dibagi 300.000 yang merupakan kecepatan cahaya yang hasilnya kalau dibulatkan adalah 26 miliar. Artinya, speed Jiren di sini atau kecepatannya adalah 26 miliar kali lebih cepat dari cahaya. Dan tentu kita tahu ini belum kecepatan maksimal Jiren, tapi ini pun bisa dibilang cukup konsistensi mengingat kondisi biasa Jiren saja itu masih lebih kuat daripada Super Saiyan Blue Goku sendiri, di mana Super Saiyan Blue Goku tadi memiliki kecepatan 20 miliar kali lebih cepat dari cahaya, dan di sini Jiren meluncur dengan kecepatan 26 miliar kali lebih cepat dari cahaya. Dan ingat, ini masih speed travel, bukan speed combat. Kemudian kita bicara tentang destructive capability dan durability. Dengan perhitungan terakhir kita, Goku memiliki capability 72 decillion ton TNT. Dan biar mudahnya kita bulatkan saja jadi 70. Nah, ini di nerf lagi si Gokunya nih. Jadi artinya dengan mengacu cara yang sama, jika base Goku saja punya capability 70 decillion, maka Super Saiyan 1-nya adalah 70 dikali 50 yang merupakan multiple dari base ke Super Saiyan 1, yaitu hasilnya 3.500 decillion. Dan Super Saiyan 2-nya adalah 7.000 decillion, kemudian Super Saiyan 3-nya adalah 28.000 decillion, atau setara dengan 28 undecillion. Lalu Super Saiyan God-nya itu adalah 70 tadi dikali dengan 40.000, karena 70 tadi kan kondisi base-nya. Yang hasilnya adalah 2.800 decillion ton TNT. Dan Super Saiyan Blue-nya itu 70 dikali dengan 2 juta, sama dengan 140 juta decillion atau sekitar 142 decillion ton TNT. Dengan ini, kita sudah menemukan hasil akhir dari keduanya. Maka jika kita compare dari kedua aspek ini, dari kecepatan maksimal Saitama adalah 1.300 kali lebih cepat dari cahaya. Dan Goku memiliki potensi kecepatan maksimal dalam kondisi Super Saiyan Blue-nya adalah 1 miliar kali lebih cepat dari cahaya. Dan dari durability serta destructive capability-nya,
potensi maksimal Saitama adalah 200 nonilon ton TNT. Dan Goku di sini dalam kondisi Super Saiyan Blue-nya adalah 142 desillion ton TNT. Itu masih Super Saiyan Blue-nya. Master Ultra Instinct-nya pun aku sendiri masih belum berani mengkalkulasi karena kita tidak tahu berapa multiple dari Super Saiyan Blue ke Master Ultra Instinct. Jadi seperti yang kalian lihat di sini dengan perhitungan yang sudah kita lakukan berdasarkan kalkulasi dan power scale yang sebelumnya sudah kita setujui bersama, bahkan dari video sebelumnya juga, kita bisa lihat bahwa dalam skala kecepatan dan kekuatan Goku berada di atas Saitama. Bahkan kalau kalian sadar dalam konten ini, dari video-videoku sebelumnya pun tentang konsistensi dari Goku maupun Saitama itu kita buff habis-habisan, dan Goku pun kita nerf habis-habisan, maksudnya diturunin. Dan dengan kondisi seperti itu pun Goku masih berada di atas Saitama, bahkan jutaan kali lebih kuat dari Saitama. Dari kecepatan Saitama 1300 kali lebih cepat dari cahaya, dan dalam Super Saiyan Blue Goku sendiri kalian bisa lihat kalau kecepatannya adalah 1 miliar kali lebih cepat dari cahaya. Dan untuk Master Ultra Instinct-nya mungkin bisa dibilang pasti lebih cepat lagi. Untuk destructive capability-nya dan durability-nya, Saitama memiliki potensi maksimal hingga 200 nonilon ton TNT. Dan Goku dalam Super Saiyan Blue-nya itu memiliki capability 142 desillion ton TNT. Buat perbandingan, angka nonilon itu adalah 10 pangkat 30. Dan 2 desillion itu adalah 10 pangkat 39, yang artinya bedanya Goku dan Saitama itu hingga 1 miliar kali. Jadi sederhananya, bisa dibilang Goku masih miliaran kali lebih kuat dari Saitama. Dan semua perhitungan tadi itu adalah kondisi di mana Goku kita nerf habis-habisan dan Saitama kita buff, atau mungkin bahasa kalian itu kita wang habis-habisan gitu, kita naikin habis-habisan. Jadi itulah hasil Death Battle untuk video kali ini. Aku yakin kalian ada yang setuju ataupun nggak setuju, tapi itu nggak masalah. Nah di sini mungkin kalian punya pendapat yang ingin dikeluarkan atau mungkin unek-unek tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, terutama tentang dua karakter ini. Dan kalau perlu dan mungkin kalau misalnya kalian nggak keberatan, kalian share juga video ini ke tempat-tempat yang mungkin kalian ingin share gitu. Ya kali aja kan gitu, bisa 1 juta view gitu video ini gitu kan. Tapi ngawang dulu aja lah ya, ini ngawang-ngawang aja gitu ya, hasil akhir belakangan gitu. Nah dan oke, mungkin itu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai nanti.